Salah satu Ya, harus metode yang apa? diambil untuk pembelajaran. Itu caranya Ibu melihat RPP Ibu. RPP Ibu. RPP. Kembali ke Nah, RPP di dulu. RPP itu kan Ibu menggunakan strategi pendekatan metode apa di situ. Bahkan nanti Ibu lihat. Kemudian permasalahan apa di kelas yang Ibu temukan? Misalkan Misalnya, prestasinya rendah, begitu nggih Bu nggih? oh, misalnya gini Pak. Ya, misalkan di Misalnya, kelas itu penjenengan punya permasalahan apa? Nggih. oh, oke. Misalnya di Sekarang kelas 9, Ibu apa yang mau ditingkatkan permasalahan apa dulu gitu aja. tentang itu, misalnya materinya tentang berita 5W 1H. Nggih. Nah, terus 5W 1H berarti kita ambil dalam RPP yang sesuai dengan metode pembelajarannya. Misalnya pembelajarannya model, kalau berita itu kan berarti ada gambar-gambar. Berarti feature. Berapa Kalau begitu. untuk metode gambar itu loh Pak, maksud saya. Untuk materi 5W 1H. Ya. Seperti itu ya Pak, bisa. Cuma saya belum tahu nih metodenya Jadi apa gini nih. Bu, saya jelaskan dulu. Ibu kan materinya tentang 5W 1H, yaitu di berita itu nggih Bu nggih. Di situ Ibu menggunakan metode apa? Misalnya metode apa itu pengamatan lapangan misalnya nggih di RPP Ibu. Nah, apa yang mau Ibu tingkatkan? Misalnya kemampuan menulis berita. Begitu nggih Bu nggih? Apa Iya, yang mau bisa. ditingkatkan? Misalnya kemampuan menulis berita. Kemudian siapa yang mau Ibu tingkatkan? Misalnya di kelas 10 A1 misalkan. Terus tindakan apa yang mau Ibu lakukan agar siswa itu mempunyai kemampuan menulis berita? Di RPP Ibu dilihat. Jadi tinggal tindakannya apa, siapa yang mau ditingkatkan, apa yang mau siapa yang mau diberi tindakan, apa yang mau ditingkatkan. Jadi tinggal lihat RPP-nya Ibu. Gitu Ibu. Aku kan lagi ngobrol. Monggo. Jadi kalimat panduannya minimal ada kalimat ini, apa, tindakan apa, dan siapa. Nah, bagaimana tindakan ini penjelasan di RPP-nya? Apa yang mau ditingkatkan penjelasan lihat di kelas itu, penjelasan ketika ngasto, penjelasan ketika ngajar itu permasalahan apa yang Ibu temukan itu yang mau ditingkatkan. Begitu Ibu. Monggo yang lain atau sudah paham Ibu tadi? Iya, monggo Pak. Monggo. Sudah, nggih, Bu Resti sampun? Iya Pak, paham. Nggih, terima kasih. Monggo untuk selanjutnya kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Halo, apa masuk suara saya? Iya, masuk. Ya, monggo Dewi, Bu. monggo Mbak Dewi. Begini Pak, saya ingin bertanya. Kemarin saya sudah ingin membuat PTK. Ini judulnya kalau misalnya seperti ini apakah bisa ya Pak? Gimana? Memperkenalkan diri, nama. Oh iya. Baik. Saya Dewi. Monggo Bu. Ya. Nama saya Dewi dari Jawa Timur, Pak. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini yang ingin saya tanyakan, saya kemarin sudah sempat ini membuat judul. Nah, ini apakah kira-kira mungkin bisa dimasukkan dalam PTK ya, Pak? Mohon sarannya. Nah, judulnya seperti ini.
upaya guru pendidikan agama Islam untuk menanggulangi kemalasan anak belajar selama masa pandemi. Ada siswa kelas 4 SD tambahkan 1 seperti itu. Nah, karena upayanya itu masih nanti banyak upaya yang akan dilakukan, itu apakah bisa ya, Pak? Jadi judulnya upaya BPAI untuk menanggulangi kemalasan belajar anak. Terima kasih. Pak Budi, terdengar? Putus-putus ya Pak. Nggih, Apa dicat aja Bu? Ya. Tak bacaan gitu, dicat aja Bu. Bu Dewi bisa judulnya dicat di conversation nggih? Dicat. Oh iya, boleh. Nggih. Biar lebih mudah. Itu juga ada pertanyaan di chat, mungkin sambil nunggu dari Bu Dewi. Nggih. Dari Bu Fiati itu masalah. Oh nggih. Penulisan PTK apa bisa dilakukan pada kelas daring? Prinsipnya bisa Ibu. Kemarin sudah ada pertanyaan seperti itu. Prinsipnya bisa, monggo. Nanti Ibu tinggal punya permasalahan apa, dipecahkan. Bisa, insya Allah bisa. Malah justru daring ini banyak yang bisa ditulis. Sebenarnya malah justru banyak. Kalau menurut saya lebih banyak. Bisa Bu Giati, silakan Ibu nanti bisa. Monggo untuk selanjutnya bisa ditanyakan lagi. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, saya Indra dari. Benar Pak. Nggih. Bisa diterangin lagi, Pak? Gimana, Pak? Pak Indra, suaranya tidak masuk, nggih. Analisa. Agak dekat dengan mic. Analisa masalah dan pemecahan masalah itu saya agak rancu. Bisa diterangin lagi, Pak? Oh, nggih, boleh. Analisa masalah dengan, ya sebentar Pak, saya tampilkan lagi Pak. Saya tampilkan Pak. Halo, assalamualaikum Pak Indra. Ya Pak, lanjut. Bisa dilihat Pak ya, analisa masalah ya Pak ya. Ya Pak. Di dalam Bapak mengajar itu kan di situ banyak masalah Pak Indra. Masalahnya penjaga identifikasi. Misalkan di kelas itu masalahnya apa? Penjaga lebih personal. Misalkan motivasinya rendah, ditulis motivasinya rendah. Kemudian apalagi tidak mencapai KKM. Misalkan begitu. Terus siswa ramai sendiri, semua ditulis, diidentifikasi masalah yang ada di situ. Kemudian dari identifikasi masalah tadi, Bapak bisa menganalisis masalah. Misalkan begini, kok siswanya ramai sekali ini, analisisnya apa ya?
mungkin Bapak menggunakan metode yang tidak tepat, mungkin perbandingan rasionya kelompok itu terlalu besar, mungkin saja, atau mungkin Bapak hanya menjelaskan pakai papan tulis dan spidol, sehingga tidak menarik siswa tidak tertarik, sehingga siswa ramai sendiri, siswa tidak antusias. Maka itu menjadikan penjana analisis masalah. Oh, setelah dianalisis, oh ternyata saya tidak tepat menggunakan metodenya, atau saya tidak tepat menggunakan medianya. Nah, dari situ, dari analisis masalah tadi, penjana harus dipecahkan. Dari dipecahkan, siswa kok rame sendiri. Oh, tadi analisisnya saya tidak tepat menggunakan metodenya. Maka penjana harus memecahkan dengan metode siswa yang menggunakan metode agar siswa itu tidak ramai sendiri, siswa antusias, siswa aktif, dan lain sebagainya. Oh, ternyata harus saya pecahkan menggunakan metode inquiry, misalkan begitu. Jadi dari permasalahan dianalisis, kemudian dipecahkan. Begitu Pak Hendra, terima kasih. Ya, Pak. Oke. Monggo yang lain. Tunggu judulnya. Sebenarnya pakai lisan nggak apa-apa, pakai nggak ini aja Mas, kayaknya. Ini Ibu Dewi tadi masih nunggu judul nggih. Baru mau monggo yang lain. Ya. Halo Pak. Nggih, monggo monggo. Bu Dewi, nggih. Halo. Halo, Assalamualaikum, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh nggak contohnya seperti ini? Meningkatkan. Bisa diperkenalkan dulu diri. Oh iya. Oh iya. Saya Melasari dari Kuningan, Jawa Barat. Mandua Kuningan. Ini Pak kan tahun lalu tuh sudah pembelajaran gitu, teks eksposisi. Nah ternyata anak tuh malah ada yang menjiplak, ada yang banyak jadi rendah gitu dalam menulis teks eksposisi. Nah saya mencoba sekarang contohnya ingin membuat PTK-nya mengenai teks eksposisi, meningkatkan menulis teks eksposisi dengan metode berbasis masalah di Mandua Kuningan pada mata pelajaran bahasa di kelas 10 Mandua Kuningan pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Bisa nggak Pak seperti itu? Oh, Ibu yang dari Kuningan prinsipnya. Iya. Jadi dari pertanyaan tadi kan apa yang mau ditingkatkan? Pertanyaan kan begitu Ibu. Iya. Jadi yang mau ditingkatkan adalah kemampuan menulis. Nah, kemampuan eksposisi nanti Ibu harus punya indikatornya kemampuan eksposisi itu apa? Misalkan A, B, C gitu sebagai nanti sesuai struktur kebahasaan. Itu nanti sebagai instrumennya. Instrumen penilaiannya. Jadi Ibu tahu indikatornya A, B, C, D gitu nggih. Kemudian menggunakan problem based learning. Boleh. Jadi upaya meningkatkan kemampuan menulis teks itu menggunakan metode problem based learning nggih. Boleh Bu. Ibu Nun Sewu menguasai konsep problem based learning mboten Bu? Halo? Bisa mencarinya Bapak. Bisa mencari buku-bukunya gitu. Ya, boleh mencari buku-bukunya. Nanti kalau misalkan nulis bisa kontak saya, urutannya ngajar sintaknya problem based learning itu apa nanti insya Allah. Iya. Terima kasih Bapak. Ibu. Halo? Iya. Sudah putus ya? Saya menyarankan kalau nggih Ibu, saya menyarankan bagaimana kalau ditambahi karakter Bu, pendidikan karakter, karena tuntutan Kemenak itu harus pakai karakter Ibu. Pakai karakter misalkan begini Bu.
upaya meningkatkan kemampuan menulis dengan kemampuan menulis gitu ya, kreativitas menulis misalkan begitu Ibu. Oh iya iya Menulis pada PB yang ditingkatkan karakternya kreatif, prestasinya kemampuan menulis. Nanti apa indikator kreatif itu ya A B C D ada. Itu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Oke. Assalamualaikum. Kami persilahkan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu monggo yang lain. Pak Budi, yang pertanyaan dari Bu Dewi tadi di chat ada Pak judulnya. Pak Budi, nggih. Judulnya Mbak ini Dewi ya. tadi, Bu Dewi tadi. Ya, saya tak baca Pak. Yang ini. Nggih. Upaya ini Pak. Upaya guru pendidikan agama Islam untuk menanggulangi kemalasan anak belajar Al-Quran selama pandemi. Upayanya apa begitu ya? Ini kan baru upaya menggunakan apa belum ada. Jadi Ibu Dewi di situ Ibu baru ini ya, dari apa tadi kemalasannya sudah, menggunakan tindakan apa kan belum Ibu. Jadi perlu menggunakan tindakannya. Nah, kalau siapanya sudah di kelas 6 tadi, jadi tindakannya apa belum. Jadi Bu Dewi masih perlu ditambah lagi, misalkan ini upaya guru pendidikan agama Islam untuk menanggulangi kemalasan anak dalam belajarkan selama pandemi di kelas 6 SD tambah sayur 1 dengan apa, misalnya metode asistensi misalkan itu Bu Dewi. Jadi ini baru apa, tindakannya belum ada, padahal PTK harus ada tindakan. Begitu Bu Dewi. Tapi Bu Dewi juga harus tahu kemalasan itu indikatornya seperti apa. Ibu harus nanti mencari indikatornya. Indikator kemalasan itu, jadi di dalam PTK itu variabel kemalasan belajar ini harus juga indikatornya Ibu harus tahu, dicari. Nanti kemalasan belajar anak itu yang kayak apa, itu ada indikatornya secara teoritis. Ngoten Bu Dewi, terima kasih. Jadi punyanya Bu Dewi ini masih perlu tindakannya apa. Jadi baru minimal 3 itu harus ada Bapak Ibu, harus ada apa, tindakan apa, siapa harus ada. Ibu Dewi itu baru apa dan siapa, tindakannya belum. Begitu Bu Dewi. Oke, silakan. Oke, monggo. Pak Siono. Ya, gimana Bapak? Jadi dapat saya tangkap di dalam sebuah judul itu harus ada tindakan dan ada pemecahan masalahnya. Iya, ketiga ini harus ada. Nah, jadi, iya Pak. Selain problem, ada juga berbagai macam tindakan ya. Yang saya tanya itu, menurut Bapak Siono, tindakan-tindakan untuk PTK ini bagus Pak? Harus. Namanya aja PTK kok. Ya, tindakannya itu apa Pak? Selain dari PBL, pengamatan, apa lagi Pak yang bagus Pak? Nah, banyak Pak metode belajar itu kan ada problem based learning, inquiry, project based learning, terus TGT, terus itu one fair, itu banyak Pak metodenya kan banyak. Nanti Bapak bisa melihat di Juklak penggunaan kurikulum. Pak Indra ngasih mata pelajaran apa Pak Indra? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nanti Bapak bisa dilihat penggunaan Juklak kurikulum. Di situ ada bahasa Indonesia itu cocoknya pakai metode apa, saya kurang tahu, yang di situ ada. Kalau saya pelajaran keterampilan itu cocoknya 3. Problem based learning, inquiry, project based learning. Jadi Bapak di dalam tindakannya itu Bapak tinggal melihat di RPP Bapak. Bapak kalau ngajar kan di situ ada metode strategi, itu di situ ada lah, itu yang dipakai Pak. Monggo nanti dipersani di itu juga penggunaan kurikulum bahasa Indonesia, di situ ada di situ. Ngoten Bapak, terima kasih. Ya.
Dari Ibu Dewi tadi ada Monggo yang lain. Tanggapan mboten nggih? Halo Bu Dewi. Atau sudah? Ibu Dewi tadi ada tanggapan tidak? Oh, sepertinya live nih. Mungkin dari yang lain? Silahkan yang lain. Ada? Monggo bisa ditanyakan. Monggo Bapak Ibu mau ada yang ditanyakan lagi untuk pendahuluannya atau untuk bab 1 PTK-nya? Silakan Bapak Boleh Ibu. Bertanya. Nggih, monggo. Halo. Halo, nggih, monggo ya, Pak. Mas sudah. Ya. Saya Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ubaidah dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Nggih, monggo Pak Ahmad. Nah, ini mau bertanya, ini berkaitan dengan identifikasi masalah. Nggih. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan trik-trik untuk mengidentifikasi masalah, harus seperti apa yang bisa dijadikan masalah. Terus mungkin ada trik-trik tersendiri untuk bisa ketika di kelas, oh ini mungkin masalah yang bisa dijadikan PTK. Itu mungkin Pak ya yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad. Jadi di dalam identifikasi masalah itu penjenengan di kelas, penjenengan membawa sambil ngasto itu sambil ngajar. Nanti penjenengan bisa nulis begini Pak. Di kelas itu yang terjadi apa? Penjenengan kan bisa identifikasi di situ. Di identifikasi di kelas pas penjenengan ngajar itu bisa dilihat, oh siswanya ramai sendiri, misalkan begitu. Terus tidak aktif, dikasih tugas tidak ada yang mengerjakan, kemudian terlambat terus misalkan kreativitasnya rendah, motivasinya rendah, ngantuk dan sebagainya, misalkan begitu. Penjenengan tulis semua. Setelah itu baru penjenengan bertanya lagi, masalah apa yang ditimbulkan dengan kejadian itu? Siswa kok ngantuk dan semua ini masalahnya apa? Oh, PBM di kelas tidak efektif, ditulis. Terus kemudian siswa kok diem tidak aktif? Oh, PBM di kelas tidak hidup, kelasnya jadi one way saja. Dan lain sebagainya penjenengan tulis. Kemudian penjenengan identifikasi lagi pengaruh apa yang terjadi apabila siswa kok semua ngantuk, sampean tulis semua. Pengaruhnya apa kalau sampean ngajar itu siswanya kok tidak aktif? Yang terjadi jika itu apa? Ditulis. Terus penjenengan tulis lagi, diidentifikasi lagi. Kalau saya biarkan apa yang terjadi, jadi siswanya pada turu, diajar pada tidak aktif, tidak ada motivasi, sebab menyebabkan apa di kelas itu? Misalnya kelasnya untuk jadi sunyi, tidak ada feedback dan sebagainya, penjenengan tulis. Terus kemudian Anda terus gali apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasi masalah itu. Oh, kok siswanya ngantuk, mungkin metode saya tidak tepat atau cara mengajar saya mungkin terlalu slow. Terus mungkin kok siswanya tidak mau mengerjakan PR, mungkin terlalu berat dan lain sebagainya. Nah, dari situ kan timbul masalah banyak Pak, timbul masalah banyak. Katakan dari masalah itu ambil aja 2 saja, ambil aja 2. Misalkan prestasinya rendah misalkan begitu. Terus keaktifannya rendah. Nah, dari situ baru penjenengan buat judul. Jadi buat judul apa yang perlu ditingkatkan adalah
prestasinya dan keaktifan siswa. Wis sudah toh? Sudah terjawab satu. Tindakan apa yang saya lakukan? Misalkan menggunakan metode pengamatan lapangan, misalkan begitu. Di kelas berapa? Di kelas penjenengan itu misalkan kelas 10 A1. Sudah menjadi judul upaya meningkatkan prestasi dan keaktifan belajar siswa dengan metode pengamatan lapangan di kelas 1A 10A. Begitu Pak Ahmad? Gampang kan Pak Ahmad? Terima kasih. Monggo yang lain. Monggo masih ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Masih adakah Ini yang ditanyakan? Ada pertanyaan ini Pak. Ini ada pertanyaan chat, saya bahas dulu. Monggo. Dari Bu Giarti. Ada pertanyaan chat dari Bu Giarti. Apakah penerapan PBL untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada peserta didik kelas 8 yang terhitung itu tahun ini masa pandemi? Apakah penerapan ini kan masalah, ini perumusan masalah bukan judul ini. Oh. Ini kalau judulnya? Kalau judul begini Bu. Halo Bu Giarti, mungkin bisa Halo Bu Giarti. Sampun mireng nggih Bu nggih. Nah, mungkin dibalik Bu Giarti. Judulnya gini. Upaya meningkatkan hasil belajar IPA dengan metode PBL di MTS ini, Gunung Kidul, Tanah Jaran ini di masa pandemi. Jadi apanya tadi kan hasil belajar Ibu. Terus tindakannya apa? Metode PBL ini. Terus siapa yang mau ditingkatkan? Kelas 8G. Tapi saran saya Ibu, Bu Giarti, bagaimana kalau ditambah karakter Ibu? Misalkan karakter apa? Disiplin boleh. Misalkan nih, upaya meningkatkan hasil belajar dan kedisiplinan siswa dengan menggunakan metode PBL di kelas ini pada tahun ini. Itu bagaimana Ibu? Akan lebih baik. Ngoten nggih Bu nggih? Terima kasih. Terima kasih Bu Giarti. Nggih monggo. BHNU toh? BHP. Ini loh Pak. BHP. Pak Arif itu dulu ada yayasan itu kan sudah punya akte notaris. Iya. Lalu apa itu untuk apa? Pak Ibu masih adakah yang ditanyakan? Monggo yang mau dilanjutkan nggih. Sekolah. Masih ada Bapak Ibu pertanyaannya? Monggo Bapak Ibu, silakan membuat judul, intinya panduannya apa, tindakan dan siapa, sudah jelas itu. Baru nanti dibuat urut dari latar belakang, identifikasi, analisis, pemecahan, rumusan, tujuan dan manfaat penelitian. Nanti saya pandu pelan-pelan membuat dari latar belakang sampai manfaat. Monggo dibuat judul dulu, silakan. Sambil santai-santai Bu. Pak Budi. Ya siap. Ya monggo Bu. Resti mau tanya lagi. Ini tadi saya udah nulis nih tentang judul yang tadi yang masalah 5W1H. Benar tidak nih Pak Budi? Penerapan model pembelajaran feature untuk meningkatkan kecakapan siswa dalam menulis teks berita di kelas 9 SMP Negeri 2 Cibinong. Betul tidak Pak? Betul Bu, sudah betul. Upaya tadi, tapi itu kan apanya sudah toh Bu? Apanya? Itu kecakapan menulis nggih yang mau ditingkatkan nggih.
kecakapan nulis. Tindakannya sudah itu, tindakannya PBL tadi. Kelasnya sudah. Bisa Ibu? Oke. Bisa Pak Budi. Bisa, itu kan sudah ada 3 unsur itu Ibu. Iya, apa? Sudah ada unsur apa? Apa itu kan jawabannya itu kecakapan tadi Ibu. Kecakapan menulis, nggih. Tindakannya ya, menggunakan siswa. Terus tindakannya menggunakan apa itu tadi, pembelajaran, iya kan? Feature. Model pembelajaran apa, Bu? Oh ya, sudah, nggih. Siapa yang mau ditingkatkan? Kelas siapa tadi? Kelas berapa tadi? Sudah, nggih. Bisa, Ibu? 9. Nggih. Bisa ya, Bapak. Terima kasih. Tinggal membuat itunya Pak, latar belakang ya Bapak ya. Loh, kok hilang lagi sih? Nggih Bu, tinggal membuat latar belakang. Sudah judulnya sudah sesuai. Latar belakang. Ya. Sesuai ya. Oke Pak, nanti malam saya coba nulis-nulis. Nanti konsultasi bisa langsung ke Pak Budi atau lewat grup nggih. Iya, Pak Budi boleh minta WA-nya enggak, Pak? Mau WA-nya Pak Budi. Ini beliau baru ini enggak on. Ya nanti akan di-share di grup Bu, insya Allah. Oh iya deh, ya Pak Budi ya. Oke deh Pak. Pak Yajid, makasih ya banyak ya. Pak Yajid nyimak nih. Sebentar, Pak Budinya baru keluar. Ada yang serius nih. Iya, makasih. Sama-sama. Jangan tanya abal-abal. Pak Budinya malah live nih Pak Yajid. Pak Yajid. Mati lampu lagi mungkin. Mati lampu lagi. Iya. Pakai senter Pak. Tadi. Pakai handset Pak. Ice breaking dulu Mas, ice breaking dulu. Breaking dulu. Kalau udah siap. Tapi ini kan nggih. Bapak Ibu saya masih enggak bermain dulu. Tapi nanti kalau tidak terlalu keren. Jadi ini ada permainan online ya Pak Ibu ya. Ini modelnya ada satu yang menggambar, nanti yang lain menebak gambarnya apa. Gitu nggih. Linknya saya share nggih. Sekedap. Terdengar ya saya? Terdengar. Kartu. Lagi. Linknya saya share di chat nggih. Sekedap. Oke. Sudah masuk? Silakan bergabung. Masuk Pak, masuk. Klik linknya bisa. Ya. Saya share juga di grup. Monggo, saya tunggu untuk bergabung. Saya malah belum ketemu Pak judulnya. Bendera. Ya, Kartik niku, monggo Bapak Ibu kalau sudah bisa bergabung. Bisa bertanya lagi nggak Pak Budi? Moderator. Pak Budinya belum. Belum ya? Pak Budinya belum on nih Bu. Oh iya ya sudah. Budinya belum on. Belum ada yang bergabung ini ya. Oh, sudah. Jangan lupa dikasih nama Bapak Ibu. Jangan lupa dikasih nama. Itu linknya ya. Dua punya belas, jadi satu punya usaha di aula. Semutnya
Halo Pak, Assalamualaikum. Ini sudah bergabung lagi. Pak Budi, ini kita Monggo, main game silakan judul, kalau Pak. bertanya. Nih. Masih belum. Disambil nunggu Pak Budi, kita main game dulu, Ibu. Sudah connect Pak, monggo. Tahu-tahu putus sendiri. Monggo. Mati. Silakan kalau mau bertanya. Kalau mau nyambi. Apa mau tanya lagi nih? Oke, monggo Bu Resti. Iya, toh, bentar. Tadi dengan judul yang tadi yang sama, Pak. Oh, lupa ya. Ditulis tidak, Pak, tahun pelajaran yang kita teliti? Nah, ditulis lebih bagus, Ibu. Ditulis lebih bagus. Berarti di akhir ya, Pak, ya? Enggak, ditulis di akhir. Oh. Misalkan penerapan upaya peningkatan tadi dengan metode apa tadi di kelas 1 tahun pelajaran ini boleh. Iya, oke. Tahun pelajaran 2000. Oke, boleh, Bu. Oke. Terus lagi tanya Pak, ini di bab setelah di bab 1 ya? Tadi RPP. Di dalam RPP berarti saya mencari KD yang sesuai menulis teks berita. Kebetulan ada di kelas 9, di kelas 8. Tapi seandainya aku di kelas 8, lalu saya buat di kelas 9, boleh tidak Pak? Di kelas yang Ibu ajar itu jangan di kelas lain itu. Jadi PTK itu tidak bisa digeneralisasi ke kelas yang lain. Misalkan Ibu ngasih di kelas 8 ya kelas 8, kelas 7 ya kelas 7. Mantan. Bukan, maksud saya gini Pak. Di dalam KD silabus KD dalam silabus yang materi menulis teks berita itu ada di kelas 8. Tetapi saya sekarang sedang mengajar di kelas 9 semua. Nah, saya ingin menulis PTK itu di kelas 9 boleh tidak Pak dengan KD itu? Bukan nanti kelas 8 gitu loh Pak. Karena saya tahun ini belum. Tapi Ibu tidak ngajar di kelas 8. Nah, kalau Ibu tidak ngajar di kelas itu, jadi Ibu harus sesuai dengan yang kelas Ibu ajar. Oh, gitu di aja. Kelas yang Ibu ajar, nggih. Jadi permasalahan di yang kelas Ibu ajar baru itu dipecahkan menggunakan PTK itu tadi. Itu, Bu. Tapi sebenarnya sih sah-sah aja dong kalau gitu Pak ya. Boleh aja di kelas 9 kalau begitu dong. Karena permasalahan yang menulis teks berita juga sebenarnya bisa diulang ke materi untuk kan kelas 9 itu materinya pengulangan. 89. Berarti nanti Ibu di kelas 9 RPP-nya dicantumkan seperti itu Ibu. RPP di kelas 9. Iya, RPP di kelas 9 gitu. Jadi intinya yang diteliti kelas 9, yang diajar juga kelas 9. Di kelas yang penjenengan ajar itu yang diteliti. Oh iya boleh berarti ya. Terima kasih Pak. Monggo silahkan lagi. Tangan. Monggo ada yang bertanya lagi. Silakan kalau mau yang ada bertanya silakan. Ini Bu Mela lagi asik menggambar di game. Monggo silakan.
Pak. Monggo Ibu silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Pak, ini saya Muhimatul dari MI Darul Falah Salam Kanci di Magelang. Ini yang saya tanyakan, kebetulan saat ini saya belum pernah mengenal yang namanya PTK, baru kali ini. Saya mengajar di kelas bawah. Kesulitan saya itu terutama dalam penerapan angka dan cara membaca terhadap anak kelas 1. Kira-kira metode apa yang tepat saya berikan ke siswa saya itu di tingkat rendah? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Halo Bu, penjenengan dalam ngasta itu membuat RPP mboten Bu? Halo. Iya, Pak, saya mau buat RPP. Tapi kan untuk metode dilihat. Metodenya apa Ibu? Ya. Penjenengan lihat metodenya apa di RPP itu ya? Yang sering saya sampaikan tuh hanya ini Pak, metode tentang apa praktik ya Pak. Misalnya untuk mengulang, pengenalan bilangan, kita menggunakan pengulangan bilangan supaya anak itu hafal. Oke. Itu cara yang lalu Pak. Kira-kira yang tepat itu apa? Ibu lihat di RPP Ibu dulu. Jadi kalau mau membuat PTK tentang pengenalan angka dan cara baca, Ibu kan mesti membuat RPP. RPP-nya dilihat, Ibu yang digunakan apa di situ. Nanti setelah itu baru Ibu dipecahkan menggunakan RPP tadi. Misalkan RPP-nya saya nggak tahu, kalau EC nggak tahu saya. Monggo Ibu yang lebih perso. Mungkin bisa menggunakan TGT itu, bisa menggunakan model nyanyian itu kan metode-metode banyak Ibu yang cocok untuk matematika. Tapi saya kurang tahu kalau kelas 10 itu. Tadi yang jelas prinsipnya dalam buat PTK itu Ibu harus lihat RPP yang Ibu gunakan dulu. RPP yang Ibu gunakan baru dibuat judul. Permasalahannya kan kemampuan membaca rendah, kemampuan angka rendah, kan begitu. Ya, Bu. Kemampuan membaca rendah, kemampuan mengenali angka rendah. Lah Ibu di situ menggunakan RPP Ibu tadi baru dipecahkan misalkan upaya peningkatan kemampuan membaca angka dan apa gitu ya dengan menggunakan metode apa yang Ibu lihat di RPP. Gitu Ibu. Ya, Pak. Moga yang lain. Yang lain, ada yang ditanya. Silakan yang lain. Sama diskusi. Monggo silakan. Bu Ena nanya dong. Nanti aku mau bertanya lagi, malu bertanya. Monggo silakan Ibu, Bu Risti monggo.
Boleh, Pak. Takut nggak enak. Nanti biar jadi Bu PTK-nya Bu Risti. Iya Pak, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi Pak keempat C. Harus harus jadi Bu. Kan selama ini Pak PTK saya itu hanya 2 siklus. Terus dalam setiap siklus hanya 2 kali pertemuan. Terus Bapak kemarin menyatakan tuh harus 3 siklus. Jadi di rumah tuh saya sempat berpikir panjang gitu loh. Ternyata lebih sulit lagi dari yang apalagi mau ke tingkat nasional. Jadi saya sempat agak nervous juga, apa bisa atau tidak ya Pak. Jadi terus saya bisa, coba yakin bisa ya, saya bisa kok. Terus saya coba-coba itu buat itu 5W1H udah di kepala gitu. Dengan cara seperti daring ini sekarang aja saya sudah coba buka-buka berita untuk mencari-cari gambar-gambar yang sesuai, tapi mungkin nanti bisa berubah. Cuma dalam hati saya nih jadi bertanya gini Pak, untuk 3 siklus itu berarti dalam setiap siklus ada 3 kali pertemuan. Saya mulai dari awal dulu, yang siklus pertama nih. Saya mulai dari awal. Berarti dari awal itu prasiklus lah, anggap saja prasiklus. Terus pertemuan keduanya saya berikan sudah masuk model pembelajaran PBBL model pembelajaran picture and picture ya Pak ya. Sudah masuk tapi dengan menulis teks berita yang diberi dengan bentuk pertanyaan saya nanti seperti apa belum saya coba ini. Terus nanti di siklus 1 pertemuan ketiga berarti kan hasilnya ya Pak ya. Pelaksanaannya. Terus kita kembali lagi ke siklus 2. Siklus 2 pertemuan pertama berarti dasar kita yang pertama sekali yang kita berikan RPP yang baru lagi dong ya. RPP yang baru dengan perubahan Bu. Yang baru lagi ya Pak. Betul nggak Pak kira-kira? Tentang yang itu diperbaiki gitu. Maksudnya Pak gimana? Begini Bu Risti. Halo. Iya Pak, ya Pak, dengar. Saya dengar Pak, maaf Pak. Begini Bu Risti, jadi keputus-putus. Lebih baik kalau 3 siklus, akan 3 siklus. Kalau pengalaman saya dulu 4C itu apa itu karakter dimunculkan Ibu, karakter dimunculkan. Kalau karakter kan karakter itu disiplin, kreatif, dan sebagainya pengajar ternyata Ibu itu dimunculkan. Kalau 3 siklus itu kan nanti 9 kali selesai Bu, 9 kali selesai baru kita tulis gitu. Jadi nggak sulit. 3 siklus itu sebenarnya tidak beda jauh dengan 2 siklus. Jadi siklus pertama kita perbaiki, menuju siklus 2 kita perbaiki lagi, ketemu siklus 3 selesai toh Ibu. Jadi saran saya sebaiknya 3 siklus, itu tidak fix loh Bu, tidak harus 3 siklus, enggak, tidak harus. Saran saya 3 siklus dan pendidikan karakter diikutkan. Karena kalau di pusat itu nampaknya pendidikan karakter itu kayaknya wajib itu. Tapi sebenarnya juga enggak. Tapi saya dulu jawabannya seperti itu Bu. Pendidikan karakter dimunculkan begitu. Pendidikan karakter dimunculkan. Pak, nanya nih Pak lagi. Jika dimunculkan pendidikan karakter di dalam judul PTK ini, berarti harus ada tambahan karakter apa yang kita tuliskan di PTK? Iya Pak. Misalnya Pak contohnya seperti apa Pak? Di dalam karakternya model misalkan ya begini Bu, misalkan begini. Ini yang versi saya dulu Bu ya. Misalkan saya ingin meningkatkan prestasi menggunakan metode PBL, maka harus kita cantolkan karakter, misalkan upaya peningkatkan kreativitas dan prestasi belajar dengan menggunakan metode project learning pada masa pelajaran
Bapak Ibu nanti yang mau diukur Ibu apa itu kreatif, karakter mandiri Ibu aja itu. Halo? Pak, putus-putus bicaranya, nggak kedengeran. Oke. Sekarang bisa didengar Ibu? Ya, sekarang bisa. Jadi Ibu tinggal nambahkan karakter. Ibu di RPP itu kan kita kalau mengukur itu kan selain prestasinya kita juga mengukur Bu, karakternya Bu? Iya, sekarang betul. Nah, itu yang Ibu ukur karakter apa Ibu? Misalkan Ibu mengukur apa di situ? Kalau untuk model ketertiban misalkan. Ketertiban. Nah, misalnya ketertiban, kedisiplinan, misalkan begitu. Oh, kedisiplinan cocok deh. Nanti, kedisiplinan nanti tinggal dicari indikator kedisiplinan, misalnya ngumpul tepat waktu, itu kan indikatornya antara seperti itu. Gitu Bu. Jadi intinya, monggo lah pendidikan karakter dicantolkan di situ. Seandainya dicantumkan di judul PTK-nya, berarti di antara mana ya Pak? Tindakan siapa itu? Ibu tadi dan misalnya nih Pak, contohnya langsung aja Pak. Judul ke saya kan sudah ketemu. Penerapan upaya peningkatan karakter kedisiplinan misalnya. Upaya peningkatan karakter kedisiplinan dalam model pembelajaran picture and picture untuk meningkatkan kecakapan siswa dalam menulis teks berita di kelas bla 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 tahun bla 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 bla. Gitu. Dibalik saja Bu. Upaya meningkatkan kemampuan menulis picture and picture, apa itu kemampuan teks dan karakter kedisiplinan dengan metode picture and picture gitu. Oh, upaya meningkatkan karakter. Jadi apa? Kemampuan menulis teks. Ya, kemampuan menulis teks. Dan karakter disiplin dengan metode tadi. Oh iya dan dalam metode bla 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 tadi ya Pak. Oh iya. Ya. Udah kena Pak sana. Berarti nanti di dalam RPP-nya juga harus saya cantumkan karakter disiplin. Karakter disiplin. Kalau masuk nggak Pak ke bab 3? Teori ke karakter. Masuk nggak Pak? Ya nanti masuk Bu. Disiplin itu indikatornya apa-apa menurut siapa, cari bukunya banyak kok. Oh, berarti masuk ke bab 3 juga ya? Bab kajian teori itu, nggih. Nggih Pak, makasih banyak atur nuhun. Nggih, monggo Bu. Monggo silakan yang lain. Silakan yang lain, monggo. Saya Pak. Giati Pak. Saya Pak Giati. Tanya ini apa judulnya ini sudah saya chat ini apa sudah sesuai? Monggo silakan yang mau diskusi. Saya Pak Giarti. Oke, monggo Bu. Ini judul sudah saya taruh di chat ini penerapan PBL untuk meningkatkan hasil belajar IPA dan disiplin pada peserta didik kelas 8D MTS 4 Gunung Kidul tahun pelajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Ini apa sudah sesuai atau belum? Ya, kasih masukan nggih Bu nggih. Nggih. Alangkah lebih baik begini Bu. Ibu bisa ditulis atau nanti bisa. Ini akan lebih baik gini Bu. Upaya meningkatkan hasil belajar IPA dan disiplin dengan menggunakan metode PBL. Dibalik nggih.
Di belakang. Jadi upaya meningkat, yang perlu ditingkatkan hasil belajar dan disiplin ini Bu. Upaya meningkatkan hasil belajar dan disiplin siswa dengan menggunakan PBL di kelas 8D MTS 4 Gunung Kidul. Gitu Bu, dan seterusnya. Oke, monggo Bu. Ya, nggih. Bu Nur Hasanah, ini ada cat untuk menggunakan alat peraga dalam pembelajaran di RPP saya menggunakan metode inquiry. Betul Ibu, metode inquiry itu intinya menemukan konsep. Betul, sudah bisa Ibu. Jadi nanti yang mau Ibu tulis ini metode inquiry kan, nanti di situ yang mau ditingkatkan apa? Misalkan prestasi ya, upaya meningkatkan prestasi belajar dengan menggunakan metode inquiry di kelas berapa, begitu Bu Nur Hasanah? Ya, sudah. Monggo selanjutnya. Pak Siono. Halo. Ya, monggo. Kalau kira-kira ini judulnya gimana Pak? Upaya meningkatkan kedisiplinan dan kecakapan menulis cerpen dengan menggunakan metode PBL di kelas 4 MTSN 3 Kota Pekanbaru. Gimana Pak kira? Boleh Pak, itu sudah boleh Pak. Karena yang perlu ditingkatkan adalah kedisiplinan dan kecakapan. Ya, terus tindakannya PBL. Ya. Di kelasnya kelas berapa tadi? Sudah itu boleh Pak, monggo Pak. Oke, makasih ya Pak ya. Oke, nanti Bapak tinggal mencari kedisiplinan itu indikatornya apa, atau kecakapan menulis itu indikatornya apa begitu. Oke. Oke, gitu Pak. Terima kasih, nggih. Pak Siono. Ya, gimana Pak? Untuk kedisiplinan itu kan di Depak kan perlu kan Pak ya? Ya. Indikatornya itu kita lihat di ini aja Pak, di RPP aja bisa tuh Pak ya? Di kajian teorinya, nggih. Di kajian teori indikator disiplin itu apa begitu? Ya. Termasuk kecakapan menulis tadi indikatornya apa di teorinya kan ada Pak, di teorinya. Oke. Oke. Jadi nanti Bapak kalau ngambil data tinggal anak ini disiplin atau tidak kan tinggal lihat ngumpul tepat waktu centang, tidak tepat waktu strip gitu Pak. Dan sebagainya. Oke. Ketepatan dia menyerahkan tugas ya Pak ya. Nah, yaitu nanti kan indikatornya banyak. Nanti di dalam bab 3 di dalam bab 3 nanti saya ajari membuat instrumen itu, nanti di bab 3 ada kita pelajari. Oke, monggo yang lain. Buka lagi ya. Bapak boleh bertanya lagi nggak Pak Budi? Boleh, monggo Bu. Tadi yang mengenai tambahan instrumen. Tadi teringat instrumen. Kalau instrumen itu wajib apa tidak Pak di dalam PTK kita? Ya wajib Bu, nanti Bu misalnya ngukur disiplin, nggih. Ibu kan harus pakai instrumen. Disiplin itu instrumennya A, B, C, D gitu. Kayak kita ngukur prestasi kan, misalnya kecakapan menulis itu kan anak dikatakan cakap itu bila A, B, C, D toh Bu? Iya betul. Begitu. Oke. Nanti kita pelajari di bab 3 Bu, cara membuat instrumennya. Ya. Berarti harus ya jawabannya Pak ya? Nggih, harus. Nggih. Jadi Ibu nanti mencari teori tentang disiplin dulu Ibu. Iya, siap Dan Pak. teori tadi kecakapan menulis tadi. Siap Pak. Mungkin ya, Pak ada tambahan mungkin Pak. Kalau mungkin ada buku Bapak yang berhubungan dengan kajian teorinya, yang berhubungan dengan karakter disiplin ada Pak? Mungkin kalau Bapak. Saya itu yang tak pelajari kebanyakan sayanya
problem listening, project listening, inquiry, ditambah satu lagi kalau karakternya saya yang berkaitan dengan keterampilan itu kan mandiri, motivasi, terus apa kreativitas, seperti itu Bu kalau saya Bu, yang banyak saya tulis. Kalau disiplin belum pernah saya nulis Bu. Oh iya, berarti kan saya kan masih tadi menebak-nebak Pak, disiplin itu cocok apa tidak dengan tadi kemampuan menulis. Kan kalau misalnya nggak cocok juga kita bisa ganti kan Pak? Betul, bisa ganti nggih. Tadi Bapak mengatakan tadi kan mandiri, berarti saya lebih tertarik lagi di karakter mandiri. Berarti anak boleh, bisa menulis ya. dengan kemampuan dirinya sendiri. Kalau mandiri saya tahu, saya paham itu, saya dulu ya sing tak bahas seperti itu. Oh ya, berarti nanti Bapak saya minta dukungan Bapak deh, mandiri. Oke Pak, sip Pak. Bu Risti, halo Bu Risti. Ya Bapak ya. Ibu bisa membuka jurnal saya Bu di gimana Pak? Nanti di Google tulis saja Siono Setio Budi gitu Bu. Apa Pak? Ulangi Pak. Dengan? Di Google tulis Siono Setio Budi jurnal. Oh, nama Bapak ya? Ya. Oke Bapak, iya siapa? Di situ tulis jurnal saya ada, kalau 10 ada. Oh ada Pak? Ada 10 ada. Di situ ada karakter mandiri kayak apa-apa ada. Oh iya Pak, makasih Pak. Dan boleh dirujuk, silakan. Oh boleh dirujuk Pak, iya sih, makasih Pak. Boleh. Dapat satu perpustakaan. Monggo. Monggo Bapak Ibu yang mau diskusi lagi. Oh iya, Kakang. Monggo silakan Bapak Ibu. Monggo silakan Bapak Ibu yang mau sharing. Silakan, monggo. Bapak Ibu, masih adakah? Untuk konsultasi nanti bagaimana Pak Budi? Nanti caranya? Ditulis di WA group, apa itu di chat, apa di itu? Telegram nggih? Telegram group atau di email saya boleh. Nanti saya balas. Setiap yang ditulis insya Allah saya balas. Saya betulkan dan saya balas. Jadi monggo nanti Bapak Ibu yang mau konsultasi langsung pribadi bisa. Pak Hono juga ada, Pak Budi juga ada di grup Telegram nggih Pak nggih? Kontaknya nanti bisa langsung dijapri lewat Telegram juga bisa. Kalau semuanya di grup mungkin terlalu terbuka, lebih ke private bisa dijapri langsung Pak Budinya. Monggo silakan. Di email saya juga tetap balas. Emailnya silakan Bapak Ibu kalau Budi bisa di-share mungkin nanti. Oh materi boleh ya, saya share hari ini ya. Nggih. Saya share nggih Pak nggih. Nggih. Bisa di grup atau nama-nama Pak. Ya. Sekalian emailnya mungkin kalau ada yang mau email ke Pak. Itu di kemarin ada. Oh nggih. Materi sudah saya kirim. Oke. Terima kasih. Monggo silahkan kalau mau. Nah, ini masih mau dilanjut atau sekiranya nanti dilanjutkan di? Nah, kalau sekiranya saja? Cukup nggak apa-apa, nanti kita lanjut di chat. Bisa ditutup dulu Pak Budi. Ini saya. Monggo silakan Pak. Terima kasih untuk Pak
Siono Setiabudi MSI untuk waktunya, sudah memberikan kita banyak diskusi pembelajaran tentang PTK. Semoga nanti Bapak Ibu bisa dilanjutkan dengan konsultasi judul nggih. Nanti bisa langsung japri ke Pak Budi atau email atau lewat Telegram group juga boleh. Nanti besok kita lanjutkan lagi untuk materi yang ketiga. Insya Allah materi yang ketiga kita besok sama ya jam 9. Nanti kita kasih jeda waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Kita tunggu untuk Bapak Ibu bergabung. Besok kita materi 3 bab 2 kajian pustaka. Kamis nggih, kita tunggu untuk pertemuan selanjutnya. Nanti konsultasi bisa langsung ke Pak Budinya langsung. Mohon cukup dari saya. Kalau ada banyak perkataan atau mungkin salah kata kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Saya tutup pertemuan kedua pada pagi menjelang siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini bisa live saya Pak ya? Live.